Kata Nabi, siapa yang meluaskan belanja keluarganya, suami kepada istri, istri berbuat baik ke suami, dan suami istri mampu belikanlah membahagiakan anak-anaknya, apakah dengan nambah uang jajan, beli baju baru, menyenangkan hati mereka, tanda penting untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ibu kalau dipilih disuruh subuh ini, ibu pilih baju baru atau mukena baru? Mukena baru, contohnya begitu kan? Atau baju baru, tidak apa-apa, atau uang belanja ditambah. Usahakan Pak, kata Nabi, pada hari tanggal 10 Muharram besok, pada hari Jumat, mulai semenjak terbenam matahari Kamis sorenya sampai terbenam matahari Jumatnya, full 24 jam, itu tanggal 10 Muharram. Siapa yang meluaskan belanja keluarganya, maka Allah akan luaskan, kata Nabi, belanjanya, rezekinya dibuka Allah setahun yang akan datang. Sehari saja kau luaskan rezeki keluargamu, menghormati 10 Muharram, setahun akan datang Allah buka keran-keran rezeki kita yang tersumbat. Kenapa Bapak Ibu? Saking mulianya tanggal 10 Muharram besok. الدين والمدنية الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para adik, para ulama, tokoh masyarakat ini mama, yang sama-sama kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan lewat amal-amal soleh ini. Semoga kita diberi Allah kekuatan, keistiqomahan sampai akhir hayat kita sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta sehingga datang suatu masa nanti engkau yakin. Tafsir dalam Al-Quran yakin itu adalah kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan ragu, jangan lagi bimbang Bapak Ibu. Kalau seandainya muncul letih, capek badan ini dalam melakukan ketaatan, letih bangun cepat, letih berjalan ke masjid, letih melaksanakan puasa-puasa sunnah,
letih duduk lama di majelis ilmu, letih mata membaca Al-Quran, letih lisan berzikir baca sholawat, maka ingatlah pesan Allah ketika orang menanyakan kapan ini harus berakhir, kapan ini harus selesai. Jawabnya, ketika Allah pisahkan ruh dengan jasad ini, kita jumpai kematian, barulah berhenti kita melakukan ketaatan ini. Jadi tidak lama-lamanya Bapak Ibu, sampai 70 tahun, paling lewat sedikit lah, maka bersabar sajalah. Bangun jam 2, koran sabar saja, paling 70 tahun selesai sudah. Melangkah ke masjid, paling mungkin 10 tahun terakhir ini yang kita rajin berjamaah ke masjid. Umur kita sekarang bervariasi. Kalau umur Bapak sekarang 60 tahun, sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, letih dengan penyakit yang terus berdatangan menggerogoti tubuh, baik rematik, asam urat dan segala macamnya. Bersabarlah, itu tak akan lama, paling 10-20 tahun lagi kita akan berhenti melakukan itu semua. Kalau sudah nanti kita berjumpa dengan namanya, yakin kematian itu tiba kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saling mengingatkan kita. Bukanlah yang memberi nasihat itu lebih baik dari yang menerima nasihat, tapi karena ini suruhan agama, senantiasa kita watawasau bil haqq, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Dalilnya ad-dinun nasihah, agama Islam ini adalah agama nasihat. Ada yang terlupa diingatkan, ada yang belum tahu dikasih tahu, sudah sama-sama tahu supaya makin bagus, terus diasah supaya sama-sama kita selamat dunia, masuk surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar pada subuh ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu pun bertambah semangat Ustaz tengok. Bahkan ada lagi ibu-ibu yang sama warna mukennahnya dengan warna snack kita pada pagi hari ini. Rasanya kita akan makan pagi ini, makan besar nih Bapak Ibu. Pastikan sebelum pulang Bapak dapat bagian, karena ini datang dari hamba Allah yang soleh, yang menikmati juga insya Allah orang-orang yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa ibu-ibu hari ini Zulhijjah? Berarti masih sadar ibu ya kan? Tetap dijawab ibu juga. Tanggal berapa ini Zulhijjah kata Ustaz? Tanggal 3 Pak Ustaz katanya sebenarnya. Setelah dijawab ibu baru sadar dia, rasanya udah lewat nih pikirnya. Tanggal 3 bulan Muharram. Kalau diingat-ingat tahun semalam, maka kemudian teringat lagi kita kembali pada hari ini. Rupanya memang waktu ini sangat-sangat cepat berjalan, berlalu begitu saja Bapak Ibu. Baru saja perasaan kita memotong hewan kurban itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. 20 hari yang lalu ditambah hari ini tanggal 3, kurang lebih 22 hari kita sudah lewat memotong hewan kurban. Tapi rasa-rasanya baru kemarin. Kok bisa baru kemarin rasanya Pak Ustaz? Karena di kulkas masing-masing masih banyak daging kurban. Di kulkas ibu masih ada daging kurban? Masih banyak, begitulah kira-kira ya kan? Baru rasanya kemarin. Di bulan Zulhijjah tanggal 8 pas kita mengaji subuh, disampaikan guru-guru kita pun di kajian-kajiannya, tanggal 8 Zulhijjah kita kemarin berpuasa. Ayo update kembali ilmunya supaya tahun besok jangan lupa lagi. Tanggal 8 Zulhijjah kita kemarin berpuasa
8 Zulhijjah Bapak. Puasa apa itu? Puasa tanggal 8-nya Bapak Ibu, nama puasanya puasa Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjahnya namanya puasa Arafah. Tanggal 10-nya yang hanya beberapa jam itu apa nama puasanya, ibu-ibu? Puasa nahar. Berurut tuh 3 hari. Kita sudah sampaikan kajian itu. 8 Zulhijjah puasanya Tarwiyah, 9 Zulhijjah puasa Arafah. Tanggal 10 itu haram berpuasa full 1 hari, tapi sunnah puasa mulai semenjak terbit fajar, mulai azan subuh sampai pulang sholat Idul Adha boleh kita berpuasa. Nama puasanya puasa nahar. Coba ibu-ibu satu orang, apa kata Nabi pahala puasa Tarwiyah? Masih ingat kan ibu? Yang kajian hari Sabtu sore, pastikan sudah masih ingatlah ibu. Buka catatan balik lagi nanti di rumah ya bu. Yang puasa Tarwiyah kata Nabi diampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah diampunkan dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masih ingat ibu pas kita bahas tentang makna apa Pak Ustadz tujuan diampunkan dosa setahun yang akan datang? Padahal kan belum tahu kita masih hidup atau tidak. Rupanya arti dari diampunkan dosa setahun yang akan datang, dijaga Allah kita setahun yang akan datang supaya jangan melakukan dosa. Itu maknanya. Lalu kaitannya Pak Ustadz hari ini, kalau Bapak Ibu kemarin sudah puasa Tarwiyah, puasa Arafah, sekarang masuk di Muharram, ada lagi puasa yang unik juga dan berada sekitar tanggal itu juga, cuman bergeser sedikit. Di bulan Muharram ini dimulai dari tanggal 9-nya. 9 Muharram, nama puasanya puasa Tasu'a. Apa itu nama puasanya? Puasa Tasu'a. Tanggal 10-nya namanya puasa Asyura. Jangan dibalik-balik nanti ya. Kalau di Zulhijjah tanggalnya 9 Arafah, di tanggal 9 di Muharram Tasu'a. Kenapa Pak Ustadz disebut dengan puasa Tasu'a? Kalau ibu bapak masih ingat, kita masih MDA SD dulu diajarkan guru agama, dia suruh kita ke depan satu-satu hafalkan untuk menghitung tanggal ataupun angka ataupun huruf-huruf Arab ini satu-satu nanti maju ke depannya, kata guru agama. Apa dulu yang dihafal itu? Wahidun 1, isnaini 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9. Maka karena tanggal 9 dia di Muharram, maka supaya gampang diingat, nama puasanya puasa Tasu'a karena tanggal 9 bahasa Arabnya tis'atun, mudah diingat. Apa tadi kata Ustaz di tanggal 9 puasanya tis'atun, maka belokkan sedikit. Tasu'a diambil dari kalimat tis'atun, nomor 9. Ngerti ibu-ibu kira-kira? Kami bapak-bapak mengulang-ulang kaji saja. Tasu'a tanggal 10-nya puasa Asyura. Asyura itu pun diambil dari tis'atun 9. Bahasa Arab 10 berapa itu? Asyaratun 10. Nama puasanya puasa Asyura, tetap juga namanya 10.
Ini supaya gampang diingat, supaya tak sulit untuk menyebut nama. Tanggal 9 Muharram nama puasa Tasu'a, tanggal 10 Muharram nama puasanya puasa Asyura. Siapa yang melakukan puasa ini ditawar Nabi lagi, diampunkan ayahanda dosanya setahun yang sudah lewat. Kan sudah Pak Ustaz di Zulhijjah kemarin, tidak ada jaminan apakah puasa kita Tarwiyah Arafah itu diterima Allah atau tidak. Tapi kalau pasti Bapak Ibu diterima Allah kemarin, Anda usah puasa lagi di bulan Muharram ini lagi. Tapi karena tak ada jaminan, mana tahu itu tidak diterima, mana tahu Muharramnya diterima. Atau memang Zulhijjah sudah diterima, alhamdulillah diterima pula bulan Muharram, lebih lagi alhamdulillah. Lalu Bapak Ibu, supaya kita saling mengingatkan hari apa tahun ini Pak Ustaz puasa Tasu'a itu, hari apa pula puasa Asyura itu. Kalau hari ini hari Jumat tanggal 3, hitunglah ke depan sampai tanggal 9 dan 10. Insya Allah kalau tak ada halangan, tanggal 9 Asyura ataupun tanggal 9 Muharram itu jatuh pada hari Kamis besok. Kamis sekali lagi. Berarti hari ini hari Jumat kita hitung dari hari ini saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pasti ya, tanggal 9-nya hari Kamis besok, saling mengingatkanlah kita semua Bapak Ibu, ajak anak, istri, suami, satu keluarga, kita melaksanakan Kamis besok puasa Tasu'a namanya. Niatnya Pak Ustaz, kalau hafal bahasa Arabnya bagus, kalau tidak dapat pun tak apa-apa buat bahasa Indonesia. Sengaja aku puasa Tasu'a besok hari sunnah karena Allah Ta'ala. Atau itu pun Bapak Ibu tak hafal, niat dalam hati saja. Lafaz yang diucap itu hukumnya sunnah, dalam hati itu yang wajib Bapak Ibu. Jadi jangan gara-gara tak hafal lafaz niat tak jadi beramal. Tak betul. Kita ini sudah berumur, sudah lanjut usia, tak mampu pikiran ini lagi dikasih hafalan. Ambil yang gampang-gampang supaya jangan terhalang kita beramal. Aku niat puasa Tasu'a besok karena Allah Ta'ala. Sudah sah itu Bapak Ibu. Hari apa itu? Hari Kamis besok. Lanjutkan sehari lagi, hari Jumat besok rupanya bertepatan, kalau tak ada perubahan kita puasa Asyura. Dari mana asalnya nih Pak Ustaz? Nabi pas sampai di Madinah, kemudian dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, salah satunya Yahudi Bani Quraisyah. 3 Yahudi di Madinah itu, maka kemudian Nabi menyaksikan, apa yang kalian kerjakan hari ini? Kata Yahudi, kami sedang berpuasa. Rupanya perintah puasa ini sudah pernah diperintahkan Nabi Musa kepada Bani Israel, menghormati, mengingat kapan dan tanggal berapakah terjadinya pengejaran Fir'aun kepada Nabi Musa. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Nabi Musa selamat dengan para pengikutnya. Itu terjadi Bapak Ibu tanggal 10 Muharram. Menghormati itulah makanya bangsa Yahudi Bani Israel itu puasa. Maka kata Rasulullah dalam hadis, kalau saja orang Yahudi menghormati Musa karena selamat dari kejaran Fir'aun tanggal 10, maka lebih berhak lagi saya untuk melakukan penghormatan itu. Maka kita bedakanlah puasa kita dengan puasa saudara kita yang Yahudi ataupun agama lain. Mereka tanggal 10 besok pun juga akan berpuasa, maka kita puasanya dahulukan sehari atau lewatkan sehari. Kalau Bapak Ibu menyalahi puasanya dari Yahudi, membedakannya, puasalah tanggal 9
dan tanggal 10. Atau Bapak Ibu terlewat tanggal 9, puasalah tanggal 10, lanjutkan sehari lagi tanggal 11-nya. Membedakan puasa kita orang Islam dengan orang Yahudi, karena mereka pun sampai hari ini tetap menghormati itu. Mereka puasa di tanggal 10 Muharram. Ingat catatan kecilnya Bapak Ibu, zaman Rasulullah penanggalan Hijriah ini belum ada. Tanggal Hijriah ada mulai dari Umar bin Khattab, khalifah kedua. Maka nanti kalau orang bertanya, kemarin pas hari Selasa sore ada orang yang baca doa akhir tahun antara maghrib ke isya. Ada lagi yang menelpon saya dari Ujung Batu Timur, apa Pak Ustaz dibaca antara maghrib isya ini? Saya kirim, kalian baca saja berjamaah boleh, sendiri boleh, doa awal tahun. Apa gunanya? Ada dalilnya Pak Ustaz. Pernah dilakukan Nabi. Bagaimana Nabi membuat doa akhir tahun awal tahun, sementara tanggal penanggalan Hijriah ada semenjak Umar bin Khattab? Apakah itu menjadi masalah, menjadi bid'ah? Tidak, karena sesuatu yang baik itu dilakukan. Isi doa awal tahun akhir tahun pun baik, maka orang Ujung Batu banyak yang mengamalkan itu. Bagus, baik, lanjutkan saja. Tidak usah terlalu berdebat tentang dalilnya, pernah dilakukan Nabi atau tidak. Semakin cerdaslah umat ini, dia tahu bahwa hadis itu bukanlah sekedar qauli yang diucap Nabi, tidak sekedar fi'li yang dilakukan Nabi, tapi hadis satu lagi ada takrir, tak pernah dilakukan Nabi, tetapi itu dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu dan turun-temurun menjadilah amal yang baik. Lanjutkan Bapak Ibu, kita apa-apa. Jadi nomor 1, puasa. Tanggalnya 9 Muharram, puasa Tasu'a. Jangan terbalik-balik sampai di rumah nanti gara-gara tak ingat nama puasanya dan jadi dia puasa. Niatkan saja puasa Tasu'a. Kalau lupa nanti putar balik lagi rekaman nih. Nanti coba tengok di channel kami di YouTube, www.youtube.com. Ketik di situ UJR channel, subscribe, like and share. Begitu. Kalau susah mencari UJR channel, ketik nanti yang disingkat RK Potret. Jumpa nanti channel Bang Putra. Juga isinya ada ceramah ini insyaallah. Paling lambat 2 hari ke depan tayang lagi di Bapak Ibu di dunia maya, ditonton oleh orang seluruh dunia di Bapak Ibu. Itu hebatnya Darul Iman ini. Nah, usahakan Bapak Ibu jangan ketinggalan lagi. Media sekarang sudah hebat, luar biasa. Jangan-jangan yang tak datang kajian subuh ini, dia ambil juga ceramah ini, dia dengar dari rumah, dia amalkan. Jangan sampai kita yang datang tak mengamalkan. Justru kita yang jauh lebih berhak mengamalkan ini, karena kita yang berada di dalam majelis ilmu kita. Terakhir Ustaz sampaikan Bapak Ibu, riwayat hadisnya Imam At-Tabrani ini sebagai motivasi saja, terkhusus bagi bapak-bapak. Hadis ini sangat menyenangkan bagi para ibu-ibu. Apa bunyi hadisnya Pak Ustaz? Man wassa'a iyalihi, siapa yang mau meluaskan belanja keluarganya. Tanggal berapa Pak Ustaz meluaskan rezeki belanja keluarga? Bapak yang biasanya perhitungan kepada istri, nanti setelah dikasih tahu agak dermawanlah dulu sedikit di hari-hari yang kita sebutkan ini. Sehari sajanya. Bapak yang sudah lama tak kasih hadiah ke anak istri, kasihlah dulu hadiah. Istri yang sudah lama tidak tersapa dengan suami, di hari itu berbaikanlah. Istri yang sudah lama tidak pernah memasakkan nasi ke suami, mengawali suami untuk makan bersama, berubahlah pada hari besok, paling tidak sehari itu saja. Kata Nabi, siapa yang meluaskan belanja keluarganya,
suami kepada istri, istri berbuat baik ke suami, dan suami istri mampu belikanlah membahagiakan anak-anaknya, apakah dengan nambah uang jajan, beli baju baru, menyenangkan hati mereka, tanda penting untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ibu kalau dipilih disuruh subuh ini, ibu pilih baju baru atau mukena baru? Mukena baru, contohnya begitu kan? Atau baju baru, tidak apa-apa. Atau uang belanja ditambah. Usahakan Pak, kata Nabi, pada hari tanggal 10 Muharram besok pada hari Jumat, mulai semenjak terbenam matahari Kamis sorenya sampai terbenam matahari Jumatnya, full 24 jam, itu tanggal 10 Muharram. Siapa yang meluaskan belanja keluarganya, maka Allah akan luaskan, kata Nabi, belanjanya, rezekinya dibuka Allah setahun yang akan datang. Sehari saja kau luaskan rezeki keluargamu, menghormati 10 Muharram, setahun akan datang Allah buka keran-keran rezeki kita yang tersumbat. Kenapa Bapak Ibu? Saking mulianya tanggal 10 Muharram besok. Bapak-bapak yang hadir ini, kalau ibu minta baju baru tanggal 10 hari Jumat besok, bapak belikan atau tidak kira-kira? Yang sudah mengaji subuh ini, ingatkanlah dia besok. Mau tidak mengubah rezeki kita setahun yang akan datang? Maulah, kata suami. Senangkan hatiku tanggal 10 Muharram besok hari Jumat. Berikan aku dulu baju baru, tambah dulu uang belanjaku. Kita bawa anak ini dulu biarpun keserba 35.000. Berikan bajunya satu-satu. Senang hati mereka menghormati 10 Muharram. Allah luaskan rezeki kita setahun yang akan datang. Ustaz sudah siap-siap. Saya sudah mulai menabung Bapak Ibu mulai sejak tanggal 1 kemarin. Ini sudah tanggal 3. Sudah mulai agak-agak adalah sekitar ratusan ribu tabungan saja. Untuk apa nih Pak Ustaz? Tanggal 10 Muharram besok saya akan kasih surprise. Apa namanya? Surprise, kejutan, kado. Tidak usah mahal-mahal. Penting hari ini senangkan hati keluarga masing-masing supaya Allah robah rezeki kita lebih barokah, lebih luas setahun yang akan datang. Ini videonya kalau ditonton istri saya udah terbongkar ini nanti ya kan, tapi tidak akan ditontonnya sampai akhir ya kan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, mari sama-sama kita usahakan berbuat baik ini tak mengenal waktu, tapi kalau dikasih Nabi kisi-kisinya, ambil kesempatan itu, pasti di situ ada keberkahan Bapak Ibu. Insya Allah. Hari ini pun baiknya kita di keluarga, tanggal 10 besok lebih baik lagi ke keluarga. Kalau ditanya Nabi, siapa ya Rasulullah yang paling baik kepada anak istrinya? Kata Nabi, tak ada kalian yang lebih baik dibandingkan saya, kata Nabi. Saya yang paling baik terhadap anak-anak dan istri-istrinya. Apa maknanya? Nabi itu Bapak Ibu bedanya dengan kita penutup kaji ini. Kalau Nabi sama keluarganya lembutnya luar biasa, sama para sahabat pun Nabi tetap berlaku lemah lembut. Bedanya dengan kita, jujur atau tidak jujur. Kalau sama istri sendiri kita biasanya sangat kasar, tapi kalau sama kawan satu tempat kedai kopi, kita kadang lembutnya minta ampun. Apalagi bapak-bapak nih, sama bininya dia suka ngomong keras, tapi kalau sama bini orang lembutnya minta ampun. Di situlah masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita robahlah itu pelan-pelan Bapak Ibu. Ustaz rambut ini kalau sama jamaah bisa dia buat ketawa, tapi kalau nanti di rumah entah bagaimana dia perlakukan istrinya. Zolim kita bapak-bapak, lembut kita kepada orang lain. Ingatlah, ada lagi orang yang paling akrab, paling tulus menyayangi kita. Orang tua kita oke, kita sudah taati mereka. Jangan lupakan pasangan hidup masing-masing. Itulah orang yang paling setia mendampingi suka dan duka kita.
Di saat senang kita, kawan-kawan banyak yang berdatangan ke kita. Betul Bapak Ibu? Di saat susah, satu persatu menjauh, di situ kita baru sadar siapa sebenarnya kawan sejati itu. Tapi kalau suami istri yang mereka sudah lama berjuang di ujung batu, sakit, pahit, manis, asam garam dilewati, sekarang sudah sama-sama tua. Hormati pasanganmu, bahagiakan hatinya. Jangan sama orang lain lembut kita ngomong, sama istri, sama suami selalu bercokap setiap hari. Itu tak benar Bapak Ibu. Buktinya kita sudah mengaji, bertambah kasih sayang kita, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Siap Bapak Ibu? Insya Allah ya. Kalau ada bapak-bapak yang kasar-kasar sama ibu, WA usahaku di besok. Aku Pak Ustaz udah seringnya kajian subuh, abangmu di rumah sudah ada perubahan. Asal datang bentak-bentak saja. Dia bukan membentak, karena kalian sudah sama-sama berumur. Satu sudah peka, satu pun sudah lagi tak fungsi pendengaran. Dia ngomong kuat itu karena dia anggap ibu sudah mulai agak-agak tak mendengar. Bukan marah dia itu, memang modelnya begitu. Tidak Pak Ustaz, aku normalnya, mungkin dia yang peka. Tapi kata kuncinya, sepeka-peka orang pasti kalau dia ngomong pasti dia dengar Bapak Ibu. Betul tak? Tak paham Ibu ya? Sepeka-peka orang pasti kalau dia yang ngomong pasti dia dengar. Betul tak? Iyalah. Yang tak betul itu kalau dia peka ngomong ke orang, dia kuat-kuat, dia khawatir omongan dia tak didengar orang. Maka orang kalau ngomong sama dia dibentak-bentak orang, slow saja dia. Apa tadi Pak kata dia? Awas sudah mulai agak khawatir, dia baru mulai dengar. Pahami sajalah, karena dalam hidup ini akan terus berubah. Kita tutup dengan membaca wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalqi afala yaqilun. Siapa-siapa yang dipanjangkan umurnya kata Allah, nunakishu akan dikurangi nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Dulu lahir kita, badan kita ini tak ada penyakitnya. Biasanya ketika umur 5 tahun lari kencang, luar biasa. Umur 25 tahun bawa beban seberat-beratnya, tak apa-apa. Mandi tengah malam tak ada rematik itu Pak. Mandi pun tengah malam kemudian bangun cepat, tak ada masalah Pak. Nyetir mobil ke siap bolak-balik pun tahan fisik Pak. Coba 60 tahun ini berjalan ke negeri miskin, batuk lagi, mencret lagi, makan berapa Indomie sedikit, besok pagi sudah mulai kumat asam lambung segala macam. Ini Pak Ustaz, kenapa Allah buat ini? Afala yaqilun, supaya kau pikirkan itu kata Allah. Kan sudah kukasih akal, dalam dunia ini tidak adanya enaknya hidup lama-lama kali pun kata Allah. Kalau sudah 70 tahun, duduk pun tak enak, baring pun tak enak, dilonjongkan pun tak enak. Artinya apa? Makin ku ambil nikmat itu supaya makin kau ingat bahwa kau akan kembali kepada kata Allah. Tingkatkanlah amal solehmu, lama pun kau hidup tidak ada enaknya di dunia lain. Tanya ayah umat kita yang 100 tahun kalau ditanya, Ma, mau belikan Pajero buat satu biar pergi mama keliling dunia ini? Jangankan Pajero, ngangkat kaki sebelah misalnya untuk kursi roda tak mampu lagi. Apa cita-cita mama tertinggi? Menunggu malaikat Israel kapan datang. Aku pengen istirahat di kubur di simpang Aso. Itu cita-cita terbaik. Ya Bu ya, mudah-mudahan kajian subuh kita ini bisa sedikit memberi manfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan dan kesempatan. Maafkan izinkan Ustaz keterbatasan ilmu kebodohan saya. Dimaafkan Ustaz kita ini dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.